Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di Cerdik Media di podcast tentang pembahasan pemateri ini. Tidak asing lagi nih sebagai ketua, sebagai pemimpin, sebagai coaching juga nih kita nih ya, terutama dari bidang hukum. Di sini kan kita ingin membahas fokus tentang pentingnya pendidikan hukum untuk membentuk karakter siswa, baik siswa maupun guru ya, seperti fundamental lah gitu ya, pengenalan dasar tentang hukum. Kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Dimas Wiwoko SH. Mudah-mudahan di acara podcast ini bisa memberikan pencerahan tentang pendidikan hukum di kalangan pendidikan. Terima kasih Bapak Dimas, selamat datang di Cerdik Media. Mudah-mudahan sharing hari ini kita bisa bermanfaat ya. Amin. Untuk teman-teman juga di dalam berkolaborasi pendidikan dengan pendidikan hukum lebih fokusnya ya. Ada beberapa poin nih Bapak Dimas yang saya ingin tanyakan tentang hukum ya. Poin-poin penting mungkin bagaimana sih menerapkan pendidikan hukum untuk membentuk karakter siswa, seperti tingkat kedisiplinannya, kesopanannya, sopan santunnya, dan juga mungkin tanggung jawab ditanamkan di usia saat dia masih sekolah. Baik. Seperti itu sih Kang Dimas. Baik, terima kasih Bang Chandra. Saya bangga sekali nih bisa diundang silaturahmi ke Cerdik Podcast. Podcast. Susah ini waktunya nih, luar biasa. Ini kebanggaan saya lah bisa hadir, dan ternyata podcast ini bisa jadi satu wadah untuk berbagi informasi ya. Betul. Apalagi tadi kalau terkait Cerdik saya udah nggak heran lah. Cerdik ini inovasinya ada terus nih, luar biasa nih. Apalagi untuk perkembangan informasi dari sisi digital di pendidikan juga sangat luar biasa. Terkait tadi yang Bang Chandra sampaikan, kalau dari kacamata kami teman-teman yang memang sebagai praktisi hukum ya, untuk pendidikan dari sisi hukum itu sangat penting sekali gitu. Karena yang pertama kita lihat bahwa memang hukum itu adalah bagian daripada norma. Betul. Norma hukum yang isinya adalah aturan-aturan. Yang mana norma hukum atau aturan-aturan ini bertujuan untuk bagaimana kita bisa mencapai suatu hal kondisi yang baik, satu hal kondisi yang adil, satu hal kondisi yang sejahtera. Tuh, dan hukum ini kan mengatur hubungan atau perilaku masing-masing orang atau individu-individu atau kelompok untuk dapat saling melakukan hak dan tanggung jawabnya. Itu yang terutama ya. Betul. Tinggal tupoksinya di mana nih tanggung jawabnya dan juga haknya dari dunia pendidikan dalam siswanya kah, gurunya gitu ya. Nah, kalau dari dunia pendidikan memang ini khususnya dari mulai SD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Menurut saya ini sangat penting sekali pendidikan hukum, pengenalan tentang hukum itu kepada siswa-siswanya atau murid-muridnya. Karena yang pertama membentuk karakter siswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan bisa juga mengedepankan adab, sopan santun, dan menjadi warga negara yang baik. Itu salah satunya adalah memahami terkait informasi hukum gitu. Nah, seperti misalnya kita lihat di sekolah-sekolah ya. Pendidikan tentang Pancasila dan kewarganegaraan ini sangat penting banget Bang Chandra. Masya Allah. Gitu. Yang pertama, paling tidak kita punya dasar dari dalam diri kita bahwa kita ini adalah warga negara yang diatur oleh aturan. Misalnya kita lihat dari Pancasila. Betul. Ini Pancasila dasar banget kalau kita mau bicara hukum. Gitu. Karena memang ini nilai-nilainya sangat luar biasa kalau menurut saya. Yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Semua orang nih harus bertuhan, beragama. Itu sampai akhirnya bagaimana orang-orang tersebut itu secara pribadinya bisa, agama ini kan sesuatu hal yang
mengatur tentang satu kepercayaan, satu keyakinan, hal-hal yang baik dan pedoman gitu. Hidup juga pedoman hidup. Jadi pada saat dia sudah bertuhan, kita masuk kepada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada saat dia sudah berketuhanan, pasti dia akan adil dan beradab, gitu. Oh iya. Setelah dia adil dan beradab ini setelah kita bisa rasakan persatuan ini akan kuat. Itu ada di sila ketiga, gitu. Persatuan Indonesia. Iya. Jadi kita siap untuk jadi masyarakat atau warga negara yang bersatu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini artinya pada saat kita sudah bersatu, kita bisa bermufakat, kita bisa merencanakan hal-hal baik ke depan. Sampai dengan masuk ke sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau 4 sila tersebut sudah kita dalami, sudah kita tekuni, sudah kita terapkan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang akan menerapkan keadilan satu sama lain semuanya. Nah, jadi menurut saya pendidikan Pancasila itu sangat penting untuk mengenalkan terkait aturan-aturan hukum ke depannya. Pondasinya dari situ. Pondasinya dari Pancasila. Gitu. Oke. Menurut saya gitu. Luar biasa. Yang untuk diterapkan selanjutnya adalah bagaimana kita bicara tentang adab. Pada saat kita sudah berpedoman pada Pancasila, kita menguatkan adab. Adab ini kan suatu tindakan perilaku yang baik. Ya. Gitu. Pada saat kita sudah menerapkan atau sekolah sudah mulai menerapkan bagaimana siswa-siswanya untuk menerapkan perilaku-perilaku yang baik, insya Allah peradaban juga kedepannya akan lebih baik. Betul. Gitu. Kalau dulu kita taunya peradaban Yunani, peradaban Mesir, gitu kan? Gitu. Jadi sekarang peradaban yang ada di siswa ini sangat penting menurut saya. Ya, gitu. karena pentingnya kecerdasan bukan hanya intelektual, tapi kecerdasan emosional yang berbicara adab, sikap itu ya. Betul gitu Bang Hendra. Jadi intelektualitas yang ada pada pribadi-pribadi pada saat adabnya ini juga baik, ini akan jadi hal yang sangat luar biasa Bang Chandra. Luar biasa. Gitu Bang Chandra. Ini saya dari sini jadi banyak hikmahnya nih. Tahu selama ini kan saya tuh ke sekolah tuh hanya mendesain kurikulum dan sebagainya. Ternyata pondasi-pondasi ini penting. Untuk apa? Ideologi Pancasila adalah suatu dasar untuk fundamental hukum di kalangan siswa. Betul. Oke, ini mungkin pertanyaan yang kedua ya. Mungkin kan di sini banyak ya menilai bahwasannya moral karakter itu baik pendidikan itu kan bisa dibangun di dunia sekolah maupun di luar non formal gitu ya, seperti orang tua. Ini kan penting juga nih, berarti pembentukan karakter hukum ini harus diimbangi juga ya, baik di lingkungan sekolah maupun orang tua ya, lingkungan ya Bang Dimas. Menurut Bang Dimas gimana tuh, kira-kira fondasinya harus dikuatkan juga apa bagaimana nanti ke depannya untuk pendidikan ini? Ya, ini sangat keterkaitan Bang Chandra. Pendidikan moral di sekolah, pendidikan moral di rumah itu sangat penting diterapkan ya. Gitu. Selain tadi kita bicara Pancasila, bicara tentang adab, dan selanjutnya juga penerapan ya. Artinya segala sesuatu yang diterapkan, hal kecil yang bersifat baik diterapkan secara konsisten, ini menjadi hal besar yang sangat luar biasa nantinya. Artinya ini membentuk karakter, menjadi kebiasaan yang baik. Misalnya contoh kayak misalnya dari dulu kita sering lihat ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ini sudah bicara aturan. Iya, aturan. Nah, dan ini sudah mulai menerapkan kebiasaan. Gitu, bahwa sampah dibuang pada tempatnya. Secara moral itu dibentuk. Secara moral ini sudah dibentuk. Dan selalu ada hukuman. Nah, itu yang setiap ada pelanggaran. Nah, ini yang harus kita pahamin juga nih Bang Chandra. Sekarang kan gini ya, kadang-kadang pada saat anaknya dihukum, orang tuanya itu protes. Salah satunya. Orang tuanya melaporkan, gitu kan. Tapi memang tergantung. Di setiap sekolah ada suatu peraturan tersebut tujuannya untuk membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang baik juga.
Saya yakin orang-orang yang baik, individu-individu yang baik itu hasil daripada lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik harus diterapkan dengan peraturan. Ya. Nah, pada saat kita sama-sama menjaga peraturan, menerapkan peraturan, saya yakin dari mulai individu sampai dengan lingkungan ini akan baik semuanya. Misalnya pada saat kalau dulu kita pernah telat ya Bang Chandra. Iya, ada sanksi lah di itu, punishment itu. Masuk sekolah jam 7. Pada saat telat kita diberikan sanksi, ya kan? Berikan sanksi misalnya kita diminta push up, atau kita ya ada beberapa sanksi lainnya lah, gitu. Selama sanksi itu tidak dalam bentuk kekerasan, tidak melanggar hukum, nah ini poin-poin penting nih. Bertujuan untuk mendidik, untuk memberikan suatu efek jera yang sifatnya masih normal. Normal dan masih, saya yakin semua sanksi yang dibuat itu selalu ada manfaatnya. Itu semua sanksi yang dibuat itu selalu ada manfaatnya. Tujuannya untuk apa? Membuat siswa-siswa ini, yang pertama, dia merasa bahwa memang dia bersalah. Salah satunya itu. Dia memahami bahwa memang dia diberikan sanksi karena ada satu kesalahan. Dia harus paham, tidak bisa yang namanya kesalahan dianggap tidak salah. Atau tidak diberikan sanksi. Akhirnya kesalahan itu akan berjalan terus. Betul. Bergulir terus. Akhirnya akan terbawa kepada yang lain. Pada saat ada satu kesalahan ternyata diberikan sanksi, aturan itu sifatnya memaksa. Pada saat kita melanggar, berarti kita harus menanggung sanksinya. Nah, sanksinya apa? Tujuannya sanksinya itu apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa memang kesalahan tersebut tidak baik untuk diulang kembali. Gitu. Jadi tujuannya sanksi juga untuk mengatur, gitu. Oke, luar biasa ini podcast hari ini. Saya anggap ya ini suatu pondasi ya, dimana kita bisa membuat suatu peraturan yang dilandasi oleh undang-undang juga, tidak melihat sisi negatifnya, tapi bagaimana ini memberikan pembentukan karakter juga. Betul. Tapi diimbangi dengan dasar-dasar hukum. Betul. Yang nantinya akan dikemas, apakah itu melanggar aturan undang-undang dan lain sebagainya. Mungkin itu akan kita kupas insya Allah di next berikut videonya. Ya Bang Dimas ya. Siap. Mungkin ada kesan-kesan terakhir untuk Bapak Dimas, Kang Dimas sih, untuk podcast Cerdiknya sendiri dan juga tentang pendidikan hukumnya. Untuk podcast Cerdik, saya semakin antusias melihat inovasi-inovasi yang luar biasa. Ternyata Cerdik ini bagian daripada cakrawala kita ya. Ternyata Cerdik ini punya kepedulian untuk mengembangkan dunia pendidikan, khususnya dengan perkembangan digitalisasi. Dan saya yakin dengan Cerdik semuanya kita akan cerdas untuk berdigitalisasi semuanya. Bung Dimas, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Teman-teman, jangan lewatkan kembali episode berikutnya, yaitu bersama Bung Dimas tentang mengupas lebih dalam tentang dunia pendidikan. Ya, dari mengupas norma-norma dan juga kewajiban dan haknya pendidikan. Sampai ketemu lagi di next video. Salam podcast Cerdik Media.